Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini bagaimana kabar? Kita, harapan saya sehat semuanya. Sebagai gembala sidang, kami selalu berdoa tiap saat supaya jemaat Tuhan sehat semua. Puji Tuhan, kita bisa bertemu melalui online, walaupun saat ini ibadah kita harus melalui online, namun tidak mengurangi kaidahnya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berbicara tentang menerima keadaan. Ibu bapak, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiap orang di dalam kehidupannya ada masalahnya sendiri. Waktu kita masih bayi juga punya masalah. Di dalam pertumbuhannya menjadi remaja, waktu menjadi remaja pun punya masalah juga. Menjadi dewasa juga punya masalah. Menikah juga punya masalah. Punya anak juga punya masalah. Menjadi orang tua juga punya masalah. Bahkan ketika kita sudah usia renta juga punya masalah. Jadi di dalam kehidupan kita, tiap apapun segmennya selalu di dalam pergumulan, di dalam tantangan dan banyak masalah. Itu sebabnya apapun keadaannya, dimanapun kita, siapapun kita, berapapun usianya kita harus menerima keadaan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini saya ingin membuka Alkitab untuk memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu Saudara dan kita semua, supaya dengan apapun keadaan yang terjadi saat ini, apalagi saat ini sedang maraknya COVID-19, pandemi yang cukup menakutkan. Bagaimana kita seharusnya? Bisakah kita menerima keadaan? Untuk itu, mari kita akan membaca Roma 8 maksud saya, ayat 28. Saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Roma, supaya orang-orang Roma mengerti apa yang harus dijalani, bahwa ternyata tulisan ini sebenarnya menggugah pikiran kita, supaya kita sadar apapun yang terjadi, apapun keadaan kita, Tuhan berkata, Aku akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini perhatikan, perlu digarisbawahi bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di saat pandemi yang seperti ini, ibadah kita harus online lagi. Namun kalau kita mau berpikir lebih dalam, ini semua juga untuk kebaikan kita, bukan untuk kehancuran kita. Jadi mindset yang perlu kita rubah, pola pikir kita Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun yang sedang kita alami, kita harus sadar bahwa ternyata Tuhan turut bekerja. Tuhan tahu, Tuhan izinkan, Tuhan melihat. Bahkan Tuhan berkata, semua yang terjadi dalam segala hal, baik itu menguntungkan ataupun itu merugikan, di atas semuanya itu Tuhan memiliki rencana untuk kebaikan kita.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang kita harus berubah itu mindset kita, pola pikir kita yang berubah. Keadaan tidak akan berubah. Jangan berharap keadaan kita makin baik. Ingat akhir zaman bahwa Tuhan berkata, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ini jelas bahwa tidak akan pernah ada yang baik di depan kita. Itu sebabnya kita mesti harus belajar untuk merubah pola pikir kita bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ibu bapak, saudaraku, saya sangat percaya ketika kita mulai berubah berpikir bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan kita, maka kita mesti harus mengucap syukur apapun. Mengucap syukur. Itu sebabnya ibu bapak, saudaraku, jangan berharap supaya suasana menjadi baik. Kita akan stres, kita akan kehilangan banyak energi, materi, dan banyak lagi yang lain. Bahkan bisa kecewa, karena memang ini akhir zaman. Tuhan sudah berkata bahwa akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang sangat menakutkan, bahkan membuat kita menderita. Itu sebabnya mari terima keadaan yang perlu berubah mindset pikiran kita. Yang pertama, bagaimana kita harus berjalan. Yang pertama, harus memiliki pikiran Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita memiliki pikiran itu, kita akan menjadi tenang. Karena apa? Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah menyertai kita. Bahkan semua yang terjadi ujungnya adalah kebaikan buat kita. Itu sebabnya mari kita lebih sungguh-sungguh untuk memikirkan bukan keadaan kita yang semakin mengenaskan. PSBB mungkin bisa ditambah lagi, tetapi justru Bapak Ibu Saudara, kita harus berpikir semua ini Allah melihat, Allah mengetahui, bahkan Dia bekerja untuk kebaikan kita. Yang kedua, kita harus memiliki satu pikiran hidup berkenan kepada Tuhan, menghayati bahwa hidup itu fana, hidup itu sementara. Apalagi kita yang sudah mendekati usia 50 ke atas, hidupmu lebih singkat, hidupmu lebih fana. Mari kita gunakan supaya kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, kita harus punya pikiran bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itu ditanamkan dalam hati kita dan kita pikirkan, sehingga kita tidak takut menghadapi gelombang yang sekarang ini terjadi, yaitu gelombang penyakit menular. Yang kedua, berkenan di hadapan Tuhan bahwa kita harus menghayati hidup itu fana, hidup itu singkat, hidup itu tidak kekal. Apalagi yang sudah usia, apalagi yang sudah 70 tahun Bapak Ibu Saudara. Hidupmu hanya hari ini, kita tidak tahu besok. Gunakan hidup untuk berkenan kepada Tuhan, dalam ucapan, dalam tindakan, dalam pikiran, dalam apapun berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus bersama Tuhan. Yang ketiga, bahagia bersama Tuhan. Karena sekarang ini dunia tidak akan bisa membahagiakan kita. Walaupun dunia ini menciptakan sesuatu demi kebahagiaan kita,
wisata-wisata dibangun, kuliner dibangun, tempat-tempat untuk penghiburan dibangun. Supaya apa? Supaya manusia itu bahagia. Tapi realitanya manusia tidak bahagia. Oleh sebab itu, yang ketiga, bahagialah bersama Tuhan. Kalau kita ini bahagia bersama Tuhan, kita tidak akan kemana-mana. Dan harta yang paling berharga jika kita bersama Tuhan. Karena apa? Satu kali Tuhan akan memberikan roh yang ada pada kita, yaitu roh damai sejahtera. Tuhan datang kepada murid-muridnya dan Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku berikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, terimalah bahagia bersama Tuhan. Jangan sampai kita melakukan rutinitas, jangan sampai kita hanya melakukan agamawi saja, tapi bagaimana kita bisa merasakan bahagia bersama Tuhan. Itu pengalaman tersendiri dan itu kedalaman rohani seseorang. Ibu bapak, saudaraku, saya ajak, mari kita bahagia bersama Tuhan. Dan itu indah. Saat-saat seperti ini, apa yang bisa membuat kita bahagia? Harta, kedudukan, kemewahan, kemuliaan, semuanya itu hanya kemunafikan. Tetapi ketika kita duduk bersama Tuhan, diam bersama Tuhan, di sanalah damai akan memerintah kepada kita. Puji Tuhan, ibu bapak saudara. Jadi mari kita menerima keadaan. Kita harus tahu keadaan seperti ini. Dan bagaimana caranya? Kita sadar bahwa ternyata apapun keadaan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, apapun keadaan kita, kita harus berkenan di hadapan Tuhan, sebab hidup itu singkat. Yang ketiga, kita harus bahagia bersama Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak bahagia bersama Tuhan, kita akan menerima sebuah kekhawatiran, was-was, dan banyak lagi yang lain. Mari nikmati kebahagiaan bersama Tuhan dengan banyak berdoa, banyak menyembah, banyak melayani Tuhan. Kiranya hari ini ibu bapak saudara, renungan singkat ini akan menyadarkan kita pentingnya kita menghadapi keadaan dengan 3 faktor yang perlu kita harus jalani. Yang pertama, milikilah pikiran bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, berkenan di hadapan Tuhan karena hidup kita singkat. Yang ketiga, bahagia bersama Tuhan karena tidak ada kebahagiaan yang melebihi bahagia bersama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, kiranya hari ini menjadi berkat tersendiri. Tuhan memberkati.